Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Dzurratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad karya Utsman bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khubawi, yaitu beliau adalah dari ulama abad ke-13 Hijriah. Pada malam ini kita akan membahas yaitu fi bayani maghfirati taubat ta'ib. Jadi dalam arti ampunan bagi orang yang bertaubat. Jadi di dalam surat Al-Hijr, Bismillahirrahmanirrahim, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Jadi beritakan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah maha pengampun dan maha penyayang, dan sesungguhnya adabku adab yang sangat pedih. Jadi di sini ada dua ayat yang pada surat Hijr, surat yang ke-15 ayat 49 dan ayat ke-50. Jadi yang di atas itu adalah ayat ke-49. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya ada yang namanya janji, ada yang namanya ancaman. Biasanya di dalam Al-Quran itu banyak macam-macam. Ada yang ampunan, ada rahmat. Yang kita bahas saat ini berkaitan dengan janji dan ancaman. Al-wa'du wal wa'id. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Di sini dijelaskan pada ayat yang ke-49 itu, beritakan kepada hamba-hambaku sesungguhnya aku adalah maha pengampun dan maha penyayang. Itu adalah janji. Kemudian yang ayat selanjutnya, dan sesungguhnya azabku adalah adab yang sangat pedih. Ini adalah ancaman. Jadi di sini adzunub bi asliha kabiruha wa sogiruha. Jadi maksudnya di sini dosa yang terikat, apakah itu dosa besar atau dosa kecil. Wa fi tausifi dzatihi bil ghufrani war rahmah duna ta'dib tarjihul wa'di wa ta'kid. Jadi sebenarnya dengan dua ayat ini Allah mensifati dengan sifat ghufran, dengan sifat maha pengampun. Jadi maha pengampunnya itu lebih besar sifatnya dibandingkan dari sifat memberi adab. Jadi tarjih, jadi lebih banyak memberikan janji pengampun, janji penyayang dibanding dengan ancaman. Ancamannya tadi sesungguhnya adab Allah itu adab yang pedih. Tarjihul wa'di wa ta'kid. Jadi kalau ditimbang itu lebih besar pengampunan dan kasih sayangnya dibanding daripada adab atau adab yang sangat pedih. Maksudnya apa? Biar kita tidak mudah berputus asa atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan di masa lalu. Sababun nuzuli hadil ayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala ashabi wa hum yadhakuna faqala adhakuna baina aydikum an-nar faja'a Jibril alaihi salatu wasallam faqala yaqulu laka rabbuka ya Muhammad la taqnut ibadi fa inni ghafurun li dzunubihim rahimun bihim. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah berkaitan, ada sebuah kejadian bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar menemui sahabatnya. Dan sahabatnya waktu itu dalam keadaan tertawa. Wahum yalhaquna faqala. Jadi ketika Rasulullah menemui sahabat, mendapati sahabat beliau itu lagi tertawa. Atadhakuna baina aydikum nar. Apakah kalian mentertawakan sedangkan di depan kalian itu ada neraka? Faja'a Jibril. Jadi setelah Rasulullah, ya mungkin Rasulullah waktu itu tidak menghendaki sahabat itu tertawa yang berlebihan. Sehingga apa? Harus ketika kamu tertawa, ingatlah bahwasannya neraka itu ada di depan kamu. Berarti ingat kepada dosa-dosa kita. Kemudian Jibril turun. Faja'a Jibril alaihi salatu wasallam faqala. Jadi setelah Rasulullah itu bertanya kepada sahabat atau memperingati sahabat, atau hakuna wa bain aidikum nar,
Jadi kalian mentertawakan sedang di depan kalian itu ada neraka. Akhirnya Jibril turun. Faqala, dan berkata kepada Rasulullah SAW, yaqulu laka rabbuka, wahai Rasulullah, Allah berkata, Tuhanmu berkata, wahai Muhammad, la taqnut ibadi fa inni ghafurun lidzunubihim rahimun bihim. Jadi Jibril menyampaikan perkataan Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, janganlah beritahu kepada hamba-hambaku, janganlah mereka itu berputus asa, karena sesungguhnya fa ini maksudnya Allah. Fa inni ghafur, sesungguhnya Allah ini maha pengampun lidzunubihim. Jadi maha pengampun atas atau bagi dosa-dosa mereka. Dan rahimun bihim, dan penyayang bagi mereka. Jadi maksudnya tadi Rasulullah itu ketika mereka tertawa memperingatkan mereka agar berhati-hati dan berwaspada terhadap neraka, karena neraka ada di depan kalian. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan peringatan itu, turunlah malaikat Jibril dengan menyampaikan pesan bahwasannya ketika hamba-hamba itu bergelimang dosa, janganlah mereka berputus asa. Wala taqnut ibadi fa inni ghafurur rahim. Jadi jangan berputus asa hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Allah, maksudnya aku adalah maha pengampun bagi dosa mereka dan maha penyayang. Jadi Allah maha penyayang kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian di dalam riwayat ini ada perkataan, ala unabbiukum bi abkhalil bukhala'i ala unabbiukum bi a'jazin nas. Tidakkah aku beritakan kepada kalian orang yang sangat pelit dari orang-orang pelit, atau aku beritakan kepada kalian orang yang paling lemah. Ai antola bir rahmah wal maghfirah bis salati alayya sallallahu alaihi wasallam inda dzikri ismis syarif baina yaday. Jadi maksudnya orang yang paling pelit dari orang-orang pelit dan orang yang paling lemah di antara orang-orang lemah, yaitu ketika dia tidak suka sholawat, atau ketika disebutkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menjawab sholawat orang yang bersholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika disebutkan nama Muhammad, berarti kita harus menjawab dengan bersolawat dan memberi salam kepada beliau. Nah, jadi orang yang tidak mengucapkan itu dikatakan di sini abkhalul bukhala. Jadi orang yang paling pelit, orang yang paling fikir, dan orang yang lemah, bi'ajazin nas. Annahu la yatruku shalah alaihi kullama dzukira ismuh illa ajizun mahrum. Jadi jangan kalian meninggalkan sholat. Jadi sholat. Jadi sholat itu sholawat. Ketika disebutkan nama Muhammad, kalau tidak menyebutkan berarti orang itu ajizun mahrum. Jadi orang yang lemah atau orang yang tidak beruntung, yang tidak bernasib baik. Atau bisa di sini mahrum. Mahrum artinya dia rizkinya seret. Ajizun sudah lemah, rizkinya seret atau tidak beruntung. Minal khairi, dari kebaikan-kebaikan. Nah, jadi itu. Jadi ketika disebutkan Rasulullah Muhammad SAW, maka harus bersolawat atau menjawab dengan solawat dan salam. Lau ya'lamil mu'min. Jadi kalau seandainya orang beriman itu tahu ma indallahi minal uqubah ma qami'a fi jannati ahad. Jadi kalau seandainya orang beriman itu tahu apa yang di sisi Allah itu mempunyai akibat, karena iman itu kan harus percaya yang tidak kelihatan. Dari keenam iman itu kita itu tidak objek iman itu tidak kelihatan oleh kita. Keenam rukun itu tidak kelihatan oleh mata kita, tetapi tuntutannya harus keyakinan dan keimanan. Jadi seandainya orang beriman itu tahu akibat dari keimanan itu, maka orang itu akan sungguh matomi afijanan, orang itu akan tamak, akan sungguh-sungguh atau akan menginginkan sungguh-sungguh terhadap surganya.
Wa fihi bayanun kathrati uqubatihi kai la yaghtaru mu'min bi rahmati fayamanu adabahu. Jadi meskipun rahmat Allah itu lebih besar, tapi jangan sampai terpedaya, jangan sampai meremehkan, jangan sampai menganggap enteng adabnya. Jadi kalau yang sebelumnya kalau disebutkan rahmatnya Allah itu lebih besar, jadi bukan serta-merta kita mengentengkan atau menganggap ringan adab Allah. Walau ya'lamil kafir ma indallah minar rahmah ay min ghairi iltifati ila luqubah ma qanata min jannati ahad. Jadi sama saja ketika orang-orang yang tertutup mata hatinya, kalau mereka tahu, kalau dia tahu bahwasanya di sisi Allah itu ada rahmat, maka mereka tidak akan berpaling dari Allah atau mereka tidak akan berputus asa min jannati ahad, dari surganya, maka tidak seorang pun akan berputus asa. Jadi kalau orang yang kafir misalkan dari seluruh hidupnya banyak kekafirannya, banyak kekufurannya, jadi kafir itu artinya dia menutup. Jadi bisa diartikan, jadi kalau secara syariat bisa di luar Islam. Jadi kalau di sini bisa diartikan yang menutup kebenaran. Jadi menutup hati mereka untuk yakin kepada kebenaran. Jadi seandainya orang-orang kafir itu tahu apa yang di sisi Allah itu ada rahmat, maka mereka tidak akan berpaling. Berarti mereka akan kembali menjadi orang yang yakin atau orang yang beriman. Wa fihi bayanun kathrati rahmatihi, dan ini adalah keterangan banyaknya rahmat. Kaila yakhafu kafir minal iman. Jadi di sana itu dijelaskan banyaknya rahmat agar orang-orang yang tertutup mata hatinya itu tidak takut dan tidak khawatir ketika mereka berubah menjadi yakin atau beriman. Ba'da sinina katsiroh. Jadi ba'da sinina katsiroh mungkin selama hidupnya banyak kekufurannya. Jadi kalau mereka berubah misalkan dia menjadi orang-orang beriman. Jadi maksudnya rahmatnya banyak itu agar mereka tidak takut pindah dari yang mereka hidup dalam kekufuran menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang yakin. Karena rahmat Allah itu banyak sekali. Min katbayani kathrati rahmati. Jadi menerangkan bahwasanya rahmatnya Allah itu sangat banyak. Jadi menerangkan rahmatnya Allah sangat banyak itu kaila yakhaf, agar mereka tidak takut, agar dia tidak takut orang kafir itu ketika mereka hijrah atau pindah kepada iman atau yakin, meskipun mereka mungkin 2/3 hidupnya itu dalam kekufuran. Ba'da sinina katsirah. Jadi setelah mungkin umurnya 60 tahun, 50 tahun kufur, 10 tahunnya buat beriman. Jadi meskipun 50 tahunnya kufur, tetapi 10 tahunnya beriman itu lebih baik, karena rahmat Allah sangat banyak, atau di sini katsirah, di kathrati rahmatihi. Fa'alal 'abdi ayyakuna khaifan wa rajian minallah. Jadi bagi seorang hamba agar merasa takut. Jadi takwa bisa diartikan takwa. Wa rajian, dan mengharap minallah, dari Allah. Li'annal khaufa war raja, khauf takut dan harapan. Ada takut, ada harapan. Khauf, jadi khauf tadi itu takut, ar-raja adalah harapan. Li'annal khaufa war raja kal janahaini. Jadi sesungguhnya takut dan harapan itu dia seperti dua sayap, kal janahaini. Lil mukmin, bagi orang beriman. Li'annahu yasilu bihima ila ma yarju. Jadi dengan takut dan harapan itu yang akan menyampaikan kepada apa yang diharapkan. Ma yarju minallah, dari Allah Ta'ala. Wa ya'manu mimma yakhafu, dan akan memberi rasa aman dari siapa yang ditakutinya. Jadi kalau misalkan dia hanya satu saja takut saja tanpa harapan, berarti hanya punya satu sayap. Berarti kalau dia pingin terbang tinggi dan nggak ada yang dikhawatirkan, berarti harus punya dua sayap, yaitu an-khauf dan roja.
takut dan harapan. Jadi kalau dia punya rasa takut dan harapan, itu seperti dua sayap bagi orang beriman yang akan menyampaikan mereka kepada yang diharapkan dari Allah Ta'ala, dan memberikan rasa aman dari orang-orang yang ditakutinya. Nah, itu seperti itu. Wa qala Luqman li ibnihi ya bunayya urjullah. Jadi ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, mengharaplah kamu kepada Allah, roja'an la ta'manu fihi min makrah. Jadi maksudnya harapan yang tidak mengesampingkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Wa khafillah, dan takutlah kepada Allah khaufan. Jadi takutnya la tai'asu fihi min rahmatihi. Jadi boleh takutnya jangan membuat dia putus asa. La tai'asu fihi minar rahmah. Jadi ketika mengharap jangan menganggap enteng, jangan merasa aman dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Dan ketika takut jangan berputus asa. Jadi ketika takut jangan kalian membuat putus asa. Fihi min rahmatihi. Jadi dia kalau punya keberanian seperti ini, dia akan menjadi hidup yang tenang. Mimma yakhaf. Jadi sesuatu yang dikhawatirkan akan hilang dia. Jadi kalau kita punya takut, tetapi takut tidak membuat kita enteng kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, atau mengharap kepada Allah, hanya kepada Allah, mungkin sesuatu yang kita takuti akan hilang. Qala al-faqih Abu Laits rahimahullah. Jadi kata seorang faqih namanya Abu Laits, alamatul khaufi tatabayyan fi thamaniyati asya. Jadi tanda takut itu akan dijelaskan dalam 8 hal. Yang pertama, awaluha antubayyina fi lisanihi fayamna'u lisanuhu minal kidbi wal ghibati wa kalamil fudul wa yaj'alu lisanahu mashghulun bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an wa mudzakaratil ilmi. Jadi yang pertama adalah takutnya itu maksudnya ini antubayyina fi lisani fayamna'u lis. Jadi menjaga lisannya dari bohong, dari gibah. Wa kalamul fudul. Kalamul fudul itu kata yang dibuat-buat atau kata yang dilebih-lebihkan, fudul. Wa yaj'alu lisana mashghulun bidzikr. Jadi jadikan lisannya itu sibuk dengan zikir kepada Allah. Wa tilawatul Quran. Jadi yang sering khataman Quran, yaitu dia membuat sibuk. Wa mudzakaratul ilmi, atau dia belajar atau mendalami ilmu atau mengingat ilmu. Nah, itu. Jadi salah satu tandanya takut yang pertama itu yang tadi, menjaga lisan. Wathani, yang kedua, ayyakhafa fi amri batnihi fala yudkhilu batnuhu illa halalan qalilan wa ya'kulu minal halal miqdaru hajati. Yang kedua ini tandanya takut. Jadi takut memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram, atau memasukkan yang halal tapi sedikit. Wa ya'kulu minal halal miqdaru hajati. Jadi memasukkan yang halal itu hanya secukup perutnya. Jadi kalau apa yang dicontohkan Rasulullah itu biasanya sebelum kenyang dia berhenti. Ya kalau kita belum bisa ya tidak apa-apa kenyang. Jadi ketika kita makan sampai kenyang, jangan lupa saudara-saudara kita juga yang kelaparan. Jadi harus berbagi dia. Berarti intinya jangan memasukkan sesuatu yang haram, tetapi yang dimasukkan ke dalam perut sesuatu makanan yang halal. Ini adalah tanda takut kedua. Wa tsalits ayyakhafa fi amri basari fala yanzuril haram wala ila dunya bi'aini rughbati wa inma yakunu nadhru ala wajhil ibrah. Jadi di sini takut kepada melihat sesuatu yang buruk-buruk. Jangan melihat sesuatu yang buruk-buruk. Jadi maksudnya bukan melihat setan ya. Jadi melihat sesuatu yang tidak baik, yang akan menimbulkan atau yang mengurangi ketaatan kita kepada Allah.
Wala ila dunya bi'ain rughbah, dan kepada melihat dunia karena kecintaan yang berlebihan. Wa inna ma yakunu nazruhu ala wajhil ibrah. Jadi ada rughbah, ada ibrah. Jadi kalau rughbah itu kecintaan yang berlebihan. Cuman kalau ibrah, saya mau bekerja, saya mencari rezeki, saya mencari nafkah untuk anak-anak saya sekolah sampai perguruan tinggi, sampai S2, sampai S3. Itu namanya ibrah. Jadi yang namanya rughbah itu kecintaan yang tidak jelas, dia hanya menumpuk-numpuk saja. Jadi untuk apa dia tidak jelas. Cuman kalau dia membantu kita taat beribadah, itu namanya ibrah. Dia ada rughbah, ada ibrah. Tanda yang keempat, warabi ayyakhafa fi amri yadihi fala yamudda yadahu ilal haram wa innama yamuddaha ila ma fihi ta'ah. Jadi jangan mengulurkan tanganmu kepada sesuatu yang dilarang atau yang durhaka kepada Allah, tetapi mengulurkan kepada taat, bersedekah, berinfak, atau memberi makan saudara kita, atau zakat, atau lain-lainnya. Jadi mengulurkan tangan, ayyamudda. Jadi mengulurkan tangan. Tanda yang kelima, wal khamis ayyakhafa fi amri qadamai wala yamshi fi ma'siyatillah ta'ala wa inma yamshi fi ta'atillah. Jadi kodam itu mata kaki. Jadi berarti kalau sesuatu ada matanya, jadi berjalan ke yang baik-baik, seperti pengajian seperti ini. Jadi ini mendekatkan kita kepada Allah. Jadi takut kepada masalah langkah kakinya, fala yamshi fi ma'siyatillah. Jadi jangan berjalan di jalan yang membuat Allah, mendurhakai Allah. Wa innama yamshi fi ta'atillah. Jadi berjalan ke jalan yang menuju taat kepada Allah. Wasadis, tanda takut yang keenam, ayyakhafa fi amri qalbi fa yakhruju minhu al-adawa wal baghdha wa hasad al-ikhwan wa yudkhilu fihi an-nasiha wa syafaqatul muslimin. Ini hati, masalah hati. Fayakhruju, jadi masalah hati, jadi menjauhkan dari penyakitnya, yaitu permusuhan, adawah, wal baghdha, kebencian, wa hasad, jadi saling hasad, hasud, iri, dengki. Wa yudkhilu fi, jadi yang hati itu jangan dimasukkan penyakit hati, tetapi yang dimasukkan adalah nasihat, nasihat, wa syafaqah, dan kasih sayang kepada orang muslim, saling membantu. Jadi saya kalau punya uang saya bantu karena dia kehidupannya susah. Itu namanya syafaqah, kasih sayang kepada sesama kita. Wasabi', tanda yang ketujuh, ayyakuna khaifan fi amri ta'ati fa yaj'ala ta'atu khalisatan li wajhillahi ta'ala wa yakhafu riya' wan nifaq. Jadi takut kepada hal-hal yang berkaitan ketaatan kepada Allah, yang dimaksud itu beribadah. Fayaj'alu ta'atuhu khalisatan. Jadi maksudnya taatnya itu dijadikan kholis. Ikhlas itu apa artinya ikhlas? Siapa yang tahu artinya ikhlas? Khalisatan apa ikhlas? Tahu? Ikhlas itu apa artinya ikhlas? Ikhlas itu tidak memikirkan lagi apa yang kita lakukan. Ya, terus lainnya. Ikhlas itu apa? Tidak apa? Apa yang muslimat, apa yang muslimat? Bisa. Hah? Bisa. Apa? Tidak mengharapkan imbalan, jadi benar-benar melakukan. Cuman belum tepat. Kholisotan itu artinya murni. Kholis, jadi itu murni. Jadi kalau kholis itu kalau kita saring ya, jadi kalau ada saringan itu kan biasanya kalau sesuatu kita nyaring kan yang di bawah saringan itu kan dia bening kan ya, atau dia lembut, atau ampasnya sudah nggak ada. Itu namanya kholisotan. Liwajhillahi ta'ala. Jadi kholisotan maksudnya yang lembut, yang murni-murni itu disampaikan ke Allah, bukan ampasnya ya. Jadi ampasnya dikasih ke Allah itu jangan. Jadi yang namanya ikhlas itu yang murni-murni, yang bagus-bagus, itu yang dipersembahkan kepada Allah, bukan ampas-ampasnya. Ampas-ampasnya buat kita saja. Itu kholisotan. Kholis itu murni. Liwajhillah, jadi kepada Allah. Wa yakhafu riya' wan nifaq. Jadi yang ditakutkan meskipun taat itu takut riya. Riya itu akhwafu ma'akhafu. Jadi yang paling ditakutkan itu biasanya asyirkul asghar. Itu biasanya yang syirik kecil itu disebut riya.
Jadi dalam ketaatan kepada Allah atau dalam beribadah. Wan nifaq. Nifaq itu pekerjaannya atau kelakuannya. Orang yang namanya munafik. Munafik. Jadi orang munafik ketika berbicara berbohong. Ketika diberi kepercayaan dia berkhianat. Itu tanda-tandanya seperti itu. Wasamin. Tanda ke-8, ayakhofa fi amri samihi atau fi amrin sami'ahu fala yasma illal haq. Jadi ini berkaitan dengan pendengaran. Jadi mendengarkan kalau misalkan ada orang yang bergibah atau orang yang menjelek-jelekan orang, seharusnya kita yang mendengarkan harus menyingkir, harus menghindar. Berarti pendengaran harus mendengarkan yang baik-baik, illal haq, yaitu kebenaran. Jadi, nah ini di sini ada cerita di sini. Inna rojulan yu'maru bihi ilan nar. Ada seseorang yang disuruh dia masuk neraka. Fa idza balagha sulusat thoriq iltafata wa idza balagha nisfat thoriq iltafata wa idza balagha sulusai thoriq iltafata. Jadi ada seorang pria yang disuruh masuk neraka. Ketika dia sampai, jadi ada perjalanan dia suruh masuk neraka dalam perjalanan. Faida balagha thulutsat. Jadi ketika dia sampai sepertiga jalan mau masuk neraka, dia menoleh. Saya terus nggak ya, kan gitu. Iltafata wa idza balagha nisbat thoriq, dan ketika sampai setengah perjalanan iltafata, jadi berpaling. Wa idza balagha thulutsai thoriq, dan ketika sampai 2/3 perjalanan menuju neraka dia menoleh. Fayaqulullahu ta'ala rudduhu tsumma yas'aluhu wa yaqul lima iltafata. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, dia coba orang yang lagi panggil, kenapa dia masih berpaling disuruh ke neraka? Fayaqulu ya Rabbi lamma balagtu thulutsat thoriq tadakkartu qol. Jadi ketika saya sampai sampai setengah jalan, ini tadi sepertiga jalan, balagtu thulutsat thoriq, saya sampai sepertiga jalan, saya ingat kata Allah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmulah yang maha pengampun yang mempunyai rahmat. Jadi ketika sampai sepertiga perjalanan, faqultu la'allaka taghfiruli, dan setelah saya mengucapkan ayat tadi surat Kahfi ayat 58 yang tadi wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan saya mengatakan di dalam hati saya, semoga Allah mengampuni saya. Falamma balagtu nisfat thoriq tadakkartu, ketika saya sampai setengah perjalanan, saya teringat kata-kata Allah, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 135, wa may yaghfiridz dzunuba illallah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa kecuali Allah. Ya, jadi ini setengah perjalanan ya, yang tadi sepertiga. Faqultu la'allaka taghfiruli, dan saya mengatakan setelah teringat ayat tadi, semoga Allah mengampuniku. Walamma balagtu thulutsai thoriq, ketika saya sampai 2/3 jalan, saya teringat, tadakkartu qala qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batas atas diri mereka, jangan berputus asa. Maksudnya ketika orang sudah melampaui batas, umurnya 60 tahun, 50 tahun dia sadar. Jadi yang 5 tahun sebelumnya dia berlebih-lebihan. Asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jadi ketika dia mau berubah ke yang lebih baik, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi ketika ada orang dia ragu-ragu mau masuk neraka karena teringat ayat-ayat yang tadi. Fasdadat tomaan. Jadi setelah itu mereka fasdatu tomaan. Jadi bertambah saya meminta ampun kepada Allah. Jadi ketika orang disuruh neraka dia ragu-ragu, iltafata. Ya karena teringat bahwasanya Allah itu yang menerima taubat, Allah yang mengampuni dosa, sedosa apapun, bahkan 2/3 umurnya berbuat dosa atau sisa setahun umurnya kalau dia berubah, janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Yakinlah bahwa apa yang dia
dia sungguh atau dia ijtihadkan atau dia sungguh-sungguhi, akan diampuni Allah kalau dia benar-benar berubah dan bertobat kepada